Berikut adalah tampilan udu saya. Pertama-tama saya akan ke sales dan saya akan membuat produk baru, yaitu produk pisang spesial untuk dijual. Nah, di sini saya sudah buat produk pisang spesial di mana sales price-nya adalah 3.000 sesuai dengan ketentuan di skenario, dan di sini can be sold tentunya. Di sini saya membuat quantity on hand-nya itu sebanyak 100.000 karena kita kan yang menjual, saya simpan saja 100.000 di sini. Nah, selain itu saya juga harus ke settings dan saya membuat users dan company. Di sini saya membuat Andi Angkutan, di mana Andi Angkutan ini memiliki administrator di bagian invoicing karena dia akuntan. Kemudian Wendy Warehouse di administrator di bagian inventory, dan juga Sinta Sales administrator di bagian sales. Selain itu saya juga membuat companies, yaitu perusahaan-perusahaan customer saya, PT Bolu Pisang Bandung, ada emailnya, jangan lupa. Kemudian saya juga membuat PT Susu, ada emailnya, dan PT Coklat ada emailnya. Nah, jika teman-teman masih kesulitan untuk mendownload modul extra bulk confirm quotations, teman-teman dapat melihat artikel yang sudah saya sediakan di link Medium. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil untuk menginstal, teman-teman tinggal klik install, dan akan otomatis terinstall sendiri. Teman-teman tidak perlu melakukan hal apapun lagi. Nah, selanjutnya untuk menggunakan, teman-teman dapat langsung login ke dalam akun yang telah dibuat tadi. Nah, tetapi karena ada yang udu saya ini bermasalah, saya tidak bisa login melalui incognito, tetapi sebenarnya teman-teman bisa saja login melalui tab incognito. Nah, di sini pertama-tama saya akan login sebagai Sinta Sales dan saya akan membuat quotation. Kita ke bagian sales, kemudian kita klik new quotation. Nah, di sini maaf, saya akan membuat quotation. Saya akan membuat quotation untuk PT Bolu. Saya klik cari customernya, PT Bolu. Kemudian saya sesuaikan di sini expiration date-nya itu adalah 10 Mei. Kemudian untuk payment terms-nya ini immediate payment. Dan quantity-nya ini 3.000 dengan unit price 3.000. Kita add produk. Kita cari produk pisang spesial dengan quantity sebanyak 3.000 dan unit price-nya Rp3.000. Saya tambahkan note sesuai dengan skenario, bahan baku untuk membuat bolu pisang. Nah, setelah confirmation-nya setelah dibuat, di sini saya save, saya simpan, save manually, dan saya klik di sini udah dilihat di log sales order. Kemudian saya klik send by email untuk mengirimkan quotation-nya. Ini salah ya, ini harusnya quotation created. Kita masih di tab quotation kalau di stage. Nah, ini akan terkirim ke PT Bolu, email yang tadi ada dimasukkan di user yang awal. Kemudian saya klik send saja. Nah, setelah itu tulisannya akan quotation send. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa contoh. Saya sudah membuat contoh ini salah satu yang terakhir kali kita buat. Nah, misalnya kita ingin mengkonfirmasi ini menjadi sales order secara manual. Kita harus klik confirm, kemudian baru ke confirm menjadi sales order. Nah, bayangkan teman-teman punya banyak quotations, bayangkan teman-teman punya 50 quotations, maka kan ribet ya, teman-teman harus ngeklik satu persatu quotationsnya untuk mengkonfirmasi gitu kan. Kan itu bakal ribet ya. Nah, di sini makanya ada modul extra bulk confirm quotations. Cara yang itu bisa confirm quotations banyak sekaligus. Caranya adalah teman-teman select quotations yang ingin dikonfirm. Kalau dalam skenario-nya ini yang mau kita confirm kan adalah PT Bolu, ini kan 9 juta, dan PT Susu kan. Ya udah, teman-teman klik
dua yang ini confirm, kemudian teman-teman klik action dan klik bulk sales order. Nah, sekarang kan kita sudah mempunyai Nah, sekarang kita akan mencontohkan bagaimana jika kita menggunakan bulk confirm quotations. Nah, jadi kalau tadi kan kita harus confirm satu-satu nih. Ini yang udah tadi kita confirm satu-satu menjadi sales order. Kalau misalnya pakai bulk confirm quotations, kita tinggal klik aja yang mau kita confirm. Nah, kita sesuai dengan skenario kan yang jadi itu adalah PT Bolu. Kita klik dan PT Susu, sedangkan PT Coklatnya nggak jadikan. Makanya kita klik PT Bolu dan PT Susu, quotations yang udah dikirim. Kemudian kita klik action dan kita klik bulk sales order confirm. Nah, dapat dilihat bahwa sekarang kedua quotation tersebut sudah terconfirm. Ini yang tadi PT Bolu yang awal, ini PT Bolu dan PT Susu yang udah terconfirm. Nah, di sini kan kita udah punya PT Coklat nih, yang dimana tadi gagal quotationsnya, yang udah nggak mau kita lakukan gitu. Ya udah, bisa aja langsung kita cancel. Yes, karena udah di cancel dan bisa sih, tapi langsung kita cancel aja karena udah ceritanya udah ada kesepakatan kedua belah pihak gitu. Terus di cancel. Oke, kemudian kita kalau udah jadi nih, kita ambil aja salah satu quotation untuk PT Bolu. Tadi kan dua cuma buat mencontohkan. Kalau udah jadi, bisa langsung kita lakukan pengiriman melalui akun warehouse. Di sini kita contohin aja ya salah satu pengiriman untuk misalnya kita contohin yang PT Bolu. Again, kita bisa login. Di sini logout dulu karena audio saya entah kenapa error. Kita login sebagai Wendy. Nah, di sini kita bisa klik ke bagian inventory. Nah, kita to prosesnya dari free order. Oh, sorry. Maksud saya di receipts. Setelah kita berhasil untuk mengubahnya ke sales order, maka kita harus melakukan proses order to cash lainnya, yaitu kita harus mengirim barang-barangnya dengan cara kita di inventory ini kita ada delivery order, di mana nanti kita proses sampai kita nanti terbentuk ada dua dokumen yang sudah dan ada PT Bolu dan PT Susu sudah dikirim oleh bagian warehouse. Ini sudah dikirim, PT Susu juga sudah dikirim. Kita bisa melihat nih perubahannya di bagian pisang. Nih kita bisa lihat bahwa tadi ada move history-nya, dikirim nih 1000, terus dikirim 3000 ke PT Bolu dan dikirim 1000 ke PT, bisa diklik. Kemudian juga jangan lupa untuk setelah udah selesai kita bisa membuat invoice. Nah, di sini sebenarnya saya sudah lakukan ya sampai habis, karena ini kan sebenarnya juga bukan modul ekstra, ini lebih ke proses order to cash. Tapi kalau teman-teman masih bingung caranya, tenang aja, udah saya tulis di Medium secara lengkap dan juga teman-teman bisa mengikuti video tutorial saya sebelumnya. Ini di sini Andi Angkutan setelah udah dibikin nih yang tadi yang customer invoice-nya sudah dibikin, terus kita register payment dan udah juga ini buat PT Bolu dan ini untuk PT Susu. Berarti proses order to cash kita sudah selesai sampai di sini. Mungkin untuk tutorial hari ini segitu saja. Semoga kiranya tutorial ini membantu bagi teman-teman semua, dan jangan lupa apabila teman-teman kesulitan atau butuh bantuan bisa cek penjelasan yang lebih lengkap di artikel Medium saya ataupun tanyakan di kolom komentar. Terima kasih semuanya.